Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, Bu Ismut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara hidup bakteri. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang struktur sel bakteri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hidup bakteri. Jadi di materi kali ini kita akan mempelajari gimana sih bakteri itu hidup. Terus mereka itu hidupnya di mana? Terus juga dia bisa hidupnya karena apa? Apakah sama kayak manusia, butuh makan, butuh minum, butuh seblak mungkin, atau butuh oksigen, atau butuh karbon. Nah, di cara hidup bakteri ini kita akan mempelajari itu semua. Oke, cekidot. Nah, cara hidup bakteri. Jadi bakteri itu hidup di seluruh permukaan bumi. Jadi ada yang hidup di suhu normal atau suhu ruang kayak kita. Ada juga beberapa bakteri yang hidup di suhu ekstrim kayak di Antartika yang bisa mencapai derajat min 50 derajat Celcius. Bakteri masih bisa hidup. Atau ada juga yang hidup di kawah gunung berapi yang sampai derajatnya 300 sampai 500 derajat Celcius. Yaitu beberapa kelompok bakteri yang hidup di suhu ekstrim. Ada juga yang hidup di suhu normal kayak sama kita. Misalnya ada yang di tangan. Nah, ini banyak jutaan bakteri bisa nempel di tangan kalau yang jarang cuci tangan atau udah megang-megang hal-hal yang kotor. Kemudian juga udah cebokan, tidak pakai sabun. Ada juga yang tinggal di kolam, air sawah, septic tank. Kemudian juga ada yang di kaos kaki, kalau jarang dicuci, di ketiak. Kemudian di kulit, kayak jerawat ya, dan lain-lain. Nah, cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhannya akan beberapa zat dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri, maka bakteri itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pertama ada bakteri yang butuh atau kebutuhannya akan oksigen. Bakteri yang butuh akan oksigen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bakteri aerob. Bakteri aerob itu sama dengan oksigen. Jadi bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen. Contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa ini adalah salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi terutama pada beberapa orang atau pasien yang sedang menderita penyakit dan yang sedang menurun kekebalan tubuhnya, kayak orang yang sedang terkena luka bakar, kemudian kanker, atau orang yang sedang terkena penyakit HIV/AIDS yang sedang menurun kekebalan tubuhnya. Nah, bisa terinfeksi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa yang kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian ada lagi akan kebutuhan oksigen ini, bakteri dibagi terdiri dari bakteri aerob, yang kedua bakteri anaerob obligat. An itu artinya tidak, aerob itu artinya oksigen. Jadi bakteri yang tidak membutuhkan oksigen karena oksigen bersifat racun untuk tubuhnya. Jadi ini kebalikan dari bakteri aerob. Kalau bakteri aerob membutuhkan oksigen, kalau bakteri anaerob obligat tidak membutuhkan oksigen atau bisa hidup dalam kekurangan oksigen. Ketika ada oksigen, maka si bakteri ini bisa bersifat racun bagi sel inang. Contohnya Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ini adalah salah satu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, bisa hidup ketika oksigennya sedikit. Tetapi ketika ada oksigen, maka dia akan bersifat racun bagi tubuhnya. Nah, Clostridium botulinum ini biasanya ada pada misalnya makanan-makanan kaleng, kayak misalnya sayur-sayuran kaleng, buah-buahan kaleng, kemudian ikan-ikan kaleng yang dikemas kurang rapat, kemudian ada oksigennya, maka si kaleng-kalengan, buah-buahan, kemudian ikan-ikanan dan sayuran itu bisa menimbulkan racun bagi yang memakannya, sehingga bisa terkena penyakit botulinum. Penyakit botulinum itu adalah penyakit ketika seseorang menderita keracunan yang serius, ya, gitu.
Kemudian ada lagi kebutuhan akan oksigen. Bakteri itu terdiri dari bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif itu adalah bakteri yang yang bisa hidup dalam keadaan ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Jadi dia itu bisa hidup dengan ada oksigen maupun tanpa oksigen. Jadi istilahnya aku tanpamu masih bisa hidup, aku denganmu masih bisa hidup. Nah itu kata bakteri ke oksigen. Contohnya Salmonella typhi. Salmonella typhi ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Nah ini Salmonella typhi ini penyebabnya adalah karena misalnya sanitasi yang kurang baik atau jelek, kemudian misalnya air yang sudah terkontaminasi dengan air tinja yang ada bakteri Salmonella typhi-nya, maka seseorang yang misalnya cuci tangan atau cuci piring pakai air yang telah terkontaminasi Salmonella typhi, maka dia juga bisa terinfeksi bakteri Salmonella typhi yang sehingga dia bisa terkena penyakit tipes. Oke, paham ya? Ini kebutuhan akan oksigen ada 3. Ada bakteri aerob yang butuh oksigen, bakteri anaerob obligatif, itu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, bakteri anaerob fakultatif, bakteri yang butuh oksigen, bisa hidup dalam keadaan ada oksigen, juga dalam keadaan tidak ada oksigen. Oke, selanjutnya kebutuhan akan karbon. Berdasarkan kebutuhan akan karbon, bakteri ini dibagi menjadi 2. Pertama ada bakteri autotrop. Bakteri autotrop ini adalah bakteri yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Berasal dari kata auto. Auto itu sama dengan sendiri. Dan trop. Trop itu artinya berasal dari kata trophein. Trophein itu makanan. Jadi bakteri autotrop itu adalah bakteri yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Ada lagi bakteri heterotrop. Kalau bakteri heterotrop itu adalah bakteri yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Hetero itu yang lain. Trop itu berasal dari kata trophein. Trophein itu artinya makanan. Jadi bakteri yang memerlukan makanan dari orang lain. Bakteri heterotrop ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bakteri saproba atau bakteri sapropit. Kedua ada bakteri parasit. Dan yang ketiga ada bakteri yang bersimbiosis mutualisme. Nah, jadi bakteri heterotrop itu kan membutuhkan orang lain ya. Jadi dia itu membutuhkan makanan dari sel inang. Nah, yang pertama ada bakteri saproba atau sapropit. Adalah bakteri yang memanfaatkan sisa-sisa organisme yang sudah mati, kayak bangkai atau mayat yang sudah mati. Nah, itu diuraikan oleh bakteri saproba atau sapropit. Atau istilahnya bakteri pengurai ini ya. Istilahnya sapropit atau bakteri pengurai. Kayak daun-daunan busuk, kemudian sayur-sayuran busuk, buah-buahan busuk, itu oleh bakteri sapropit diuraikannya. Ada lagi bakteri parasit. Kalau bakteri parasit itu adalah bakteri yang menumpang kepada sel inang dan menimbulkan penyakit bagi sel inang. Dan ini menumpangnya pada sel inang yang masih hidup. Sel inang itu kan bisa macam-macam, bisa manusia, ya, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, itu parasit. Banyak bakteri parasit ya, terutama yang menimbulkan penyakit. Ada lagi yang bermutualisme atau bersimbiosis mutualisme. Contohnya adalah seperti Escherichia coli, bakteri yang menguntungkan bersimbiosis mutualisme dengan usus besar manusia. Menguntungkan bagi usus manusia karena membantu pencernaan, juga menguntungkan bagi bakterinya karena dia bisa bertahan hidup dengan berada di usus besar. Oke, paham ya? Ini kebutuhan akan karbon. Ada bakteri autotrop dan ada bakteri heterotrop. Bakteri heterotrop ada 3, ada saproba, ada parasit, ada mutualisme. Next, kebutuhan akan sumber energi. Dibagi menjadi 2. Pertama ada bakteri heterotrop. Pertama ada bakteri fototrop.
Nah, foto ini berasal dari kata foto. Foto itu artinya cahaya. Trop itu artinya dari kata trophein. Trophein itu makanan, ya. Jadi makanan. Jadi bakteri yang bisa menghasilkan, yang mendapatkan sumber energinya dari cahaya, dari energi cahaya. Ada lagi bakteri kemotrop. Bakteri kemotrop itu adalah bakteri dari asal katanya kemo itu kimia, tropein itu artinya makanan. Jadi bakteri yang menghasilkan sumber energinya dari reaksi kimia. Nah, contoh-contohnya ada di bawah. Oke, menurut sumber energi ada dua, ada fototrop, ada kemotrop. Foto cahaya, kemo kimia. Itu kata kunci atau keywordnya. Terakhir ada bakteri yang butuh dengan kebutuhan sumber energi dan karbon sekaligus. Pertama ada bakteri fotoautotrop. Foto itu cahaya, auto itu sendiri, trop itu tropein itu makanan. Jadi bakteri fotoautotrop itu adalah bakteri yang bisa menghasilkan makanan sendiri dari energi cahaya dan dari karbon. Autotrop itu dari karbon anorganik. Jadi bakteri yang membutuhkan makanannya dari cahaya, dari energi cahaya dan karbon anorganik, atau yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah kromatium. Kromatium itu adalah salah satu bakteri yang tinggal di danau, tinggal di tanah, ada juga yang tinggal di sungai, ya. Kromatium. Ada lagi bakteri kemoautotrop. Berdasarkan asal katanya kemo itu kimia, autotrop itu bisa menghasilkan makanan sendiri atau dari karbon. Autotrop itu karbon anorganik. Jadi bakteri kemoautotrop itu bakteri yang membutuhkan sumber energinya dari reaksi kimia dan dari karbon anorganik, atau yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Ada lagi bakteri fotoheterotrop. Nah, foto itu cahaya, hetero itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, atau nama lainnya dari karbon organik, ya. Karbon organik itu dari makhluk hidup. Jadi bakteri fotoheterotrop itu adalah bakteri yang membutuhkan energi dari cahaya foto dan dari karbon organik, atau yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan memerlukan cahaya. Contohnya Rhodospirillum rubrum. Ada lagi terakhir bakteri kemoheterotrop. Kemo itu kimia, heterotrop itu karbon organik. Jadi kalau digabungkan berarti bakteri yang memerlukan energi dari reaksi kimia dan dari karbon organik. Nah, heterotrop itu sama dengannya adalah karbon organik. Contohnya adalah Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia yang membantu pencernaan. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan tentang cara hidup bakteri. Nah, ini yang terakhir, poin terakhir, kebutuhan akan sumber energi dan karbon. Bakteri dibagi menjadi 4 kelompok. Ada bakteri fotoautotrop, ada bakteri kemoautotrop, ada bakteri fotoheterotrop, ada bakteri kemoheterotrop. Supaya lebih gampangnya, kita harus hafal dulu kata kuncinya. Foto itu cahaya, autotrop itu karbon anorganik, kemo itu kimia, autotrop itu karbon anorganik, tinggal digabung. Kemudian ada fotoheterotrop. Foto itu cahaya, heterotrop itu karbon organik. Kemudian ada kemoheterotrop. Kemo itu kimia, heterotrop itu karbon organik, tinggal digabung. Itu cara mudah untuk menghafal atau memahami tentang cara hidup bakteri. Oke, itu saja. Jadi kesimpulannya, cara hidup bakteri itu ada beberapa bakteri yang memerlukan oksigen, memerlukan karbon, memerlukan sumber energi. Ada juga yang sekaligus membutuhkan sumber energi juga karbon. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.